Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, berjumpa lagi bersama kami kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8, saya Fatra Al-Pradani, dan rekan saya ada Otri Jeli, ada Aisyah Cinta Mirda, ada Lestari, ada Firsa Wulandari. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas tentang materi perkuliahan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang strategi komunikasi pemasaran agribisnis secara online. Nah, materi sebelumnya kita membahas tentang offline, tapi pada materi kali ini kita akan membahas cara online-nya. Oke, langsung saja tanpa berpanjang-panjang, kita langsung kepada materi kita hari ini. Oke, teman-teman semua, jadi topik kita hari ini itu akan membahas tentang strategi komunikasi pemasaran online, di mana pada materi pertama yaitu kita akan menjelaskan terkait dengan pengertian dari media online. Akan disampaikan langsung oleh rekan saya, yaitu Ferisa Wulandari. Kepada Wulan, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai media online. Menurut Suryanti 2011, media online merupakan media komunikasi yang pemanfaatannya menggunakan perangkat internet. Media online memiliki karakteristik yaitu percepatan informasi di mana suatu peristiwa dapat dijadikan berita yang tersebar saat itu juga. Media online merupakan media baru dengan cara penyampaian informasi yang berbeda dengan media konvensional, yakni yakni media cetak dan media elektronik. Media online membutuhkan perangkat berbasis komputer dan koneksi internet untuk mencari dan menerima informasi. Internet dengan karakternya yang tidak terbatas menjadikan pengguna internet bebas dalam bermedia. Selanjutnya ada ciri-ciri media online. Yang pertama ada kecepatan informasi. Media online ini mempunyai kelebihan dibandingkan dengan media konvensional, yaitu lebih cepat dalam menyalurkan informasi. Yang kedua itu pembaruan informasi. Media online diartikan sebagai media yang up to date, yang terus-menerus baru dalam setiap detik. Media online dapat menjadikan berita yang real time tanpa putus, tanpa hambatan waktu. Selanjutnya ada timbal balik. Timbal balik yang diberikan dapat dengan mudah diberikan oleh pembaca atau komunikan. Pembaca pun dapat menyampaikan keluhan, saran, ataupun tanggapan ke aplikasi yang dijadikan sebagai bahan dalam bertukar informasi. Selanjutnya ada personalisasi atau audience control. Media online memberikan peluang kepada pembaca untuk mengambil informasi yang relevan secara bebas atau menghapus informasi yang tidak penting. Selanjutnya ada kapasitas tidak terbatas. Media online ini umumnya memiliki bank data atau database yang mampu menampung berbagai macam informasi dalam jumlah yang masif, sehingga audiens dapat mengakses informasi yang mudah yang sudah lama sekalipun. Selanjutnya ada pranala atau hyperlink. Setiap data dan informasi yang disajikan dan dapat dihubungkan dengan sumber lain yang berkaitan dengan informasi tersebut atau disambungkan ke bank data yang dimiliki media tersebut atau dari sumber-sumber luar. Selanjutnya itu ada multimedia compatibility. Media online ini memungkinkan bagi komunikator untuk menyertakan teks, suara, gambar, atau bahkan video sehingga komponen lainnya yang berbasis multimedia di dalam laman itu dapat lebih mudah disajikan. Dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Wulan atas presentasinya. Selanjutnya kita akan beralih kepada contoh-contoh media online. Jadi teman-teman ada beberapa contoh media online, yaitu pertama ada email, di mana email ini sebagai media komunikasi elektronik yang memungkinkan untuk memberikan pesan dan juga menerima pesan secara cepat melalui internet. Contohnya ada Gmail, produk dari Google. Kemudian ada pesan instan ataupun instant message. Ini contohnya seperti WhatsApp, Telegram, ataupun Messenger. Digunakan untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang lain melalui teks, suara, ataupun video. Nah, ini juga sudah banyak, tidak hanya tiga tersebut, ada eh, direct messenger dari Instagram dan juga lain sebagainya, sudah ada fitur-fitur untuk mengirim pesan secara cepat. Kemudian ada media sosial. Nah,
Media sosial ini seperti platform yang kita kenal, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, dan juga ada LinkedIn, yang memungkinkan adanya interaksi berbagai konten dan juga berkomunikasi dengan orang-orang seluruh dunia. Nah, contoh paling trending sekarang adalah TikTok, gitu kan. Nah, habis itu juga ada namanya video conference, layanan seperti Zoom, Microsoft Teams, ataupun Google Meet yang memungkinkan seseorang ataupun kelompok orang untuk melakukan konferensi secara online dengan menggunakan video ataupun suara secara real time. Kemudian ada blog. Nah, blog ini merupakan platform seperti WordPress atau Medium memungkinkan individu atau organisasi untuk menyampaikan gagasan, informasi, ataupun pandangan mereka secara online melalui sebuah tulisan. Dan selanjutnya ada forum online, merupakan tempat diskusi seperti Reddit ataupun Stack Overflow, memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam percakapan dan bertukar informasi mengenai topik-topik tertentu. Dan terakhir ada berupa podcast. Nah, podcast ini yang sedang marak juga, di mana sebagai media komunikasi audio yang dapat diakses secara online, memungkinkan pembuat podcast menyampaikan konten audio kepada pendengar mereka. Podcast-podcast sekarang ini sudah beralih ya, bukan hanya sekedar audio yang tampilkan, juga sekarang sudah ada videonya juga seperti yang ada di YouTube ataupun di media-media sosial lainnya gitu. Berikutnya ada pengertian dari komunikasi online. Kita harus mengetahui dulu apa itu komunikasi online, di mana komunikasi online adalah proses pertukaran informasi, gagasan, dan pesan melalui media digital atau internet. Dalam komunikasi online, interaksi antara individu atau kelompok dilakukan secara elektronik menggunakan berbagai platform dan aplikasi seperti email, pesan instan, media sosial, forum online, dan lain sebagainya. Oke, itu saja dari saya. Selanjutnya saya alihkan lagi ke teman kami, yaitu terkait dengan jenis komunikasi online yang akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Dita Lestari. Kepada Dita, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan jenis komunikasi online. Nah, jenis komunikasi online itu ada dua, yaitu komunikasi sinkron dan komunikasi asinkron. Komunikasi sinkron merupakan komunikasi yang menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak, baik atau dengan waktu yang nyata. Nah, contohnya di sini yaitu contohnya dari komunikasi sinkron yaitu chatting dan video call. Nah, selanjutnya itu komunikasi asinkron, di mana komunikasi asinkron atau komunikasi tak serempak merupakan komunikasi menggunakan perangkat komputer atau dilakukan secara tertunda. Nah, contoh dari komunikasi asinkron yaitu email, forum blog, jejaring sosial, dan juga situs web. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dari pemasaran online. Nah, pemasaran online merupakan cara mempromosikan produk dengan memanfaatkan platform online yang diakses melalui internet. Beberapa platform online yang dimaksud seperti media sosial, website, blog, atau iklan online. Nah, ada beberapa pengertian dari pemasaran online menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Cafe, di mana pemasaran online merupakan segala bentuk promosi produk ataupun jasa melalui internet. Penjualan online ini dapat dilakukan dengan menggunakan jasa iklan online atau membuat toko di platform online. Nah, selanjutnya yaitu pengertian pemasaran online menurut Kotler, di mana Kotler mendefinisikan bahwasanya pemasaran online merupakan sebuah proses untuk melakukan penjualan online. Proses tersebut terdiri atas pembuatan, penawaran, serta penjualan produk, baik online ataupun offline. Nah, artinya pemasaran sama saja, namun yang membedakannya hanyalah medianya. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Dita atas penyampaian materinya. Selanjutnya, teman-teman, kita akan beralih ke materi selanjutnya terkait dengan tujuan pemasaran online yang akan disampaikan rekan kami, yaitu Aisyalin. Kepada Aca, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pemasaran online. Yang pertama, mampu menekan biaya promosi. Yang kedua, mempermudah dalam pembelian. Yang ketiga, memantau respon konsumen.
Yang keempat, promosi bisa lebih menarik. Yang terakhir, layanan on time 24 jam. Manfaat pemasaran online bagi konsumen. Yang pertama, pembeli dapat memesan produk 24 jam dimanapun mereka berada. Pembeli tidak harus datang ke tempat penjual. Yang kedua, pembeli bisa dapat memperoleh banyak informasi yang komparatif tentang perusahaan, produk, dan pesaing tanpa meninggalkan kantor ataupun rumah mereka. Yang ketiga, pembeli dapat memesan barang sesuai dengan keinginan mereka. Manfaat pemasaran online bagi penjual, yang pertama, biaya yang lebih rendah. Dapat membuat katalog digital dengan biaya yang lebih murah daripada biaya percetakan dengan menggunakan katalog kertas. Yang kedua, penyusunan yang cepat terhadap kondisi pasar. Perusahaan dengan cepat menambahkan produk pada tawarannya serta dapat mengubah harga dan deskripsi produknya. Yang ketiga, pemupukan hubungan. Yang keempat, pengukuran besar pemirsa. Penjual dapat mengetahui berapa banyak orang yang mengunjungi situs online para penjual. Informasi tersebut dapat membantu penjual untuk meningkatkan tawarannya. Kelebihan dari pemasaran online yang pertama, jangkauan pasar sangat luas karena menjangkau berbagai kota, provinsi, bahkan negara ketika memasarkan melalui internet. Pemasaran online dapat dilakukan selama 24 jam. Biaya pemasaran lebih hemat. Yang keempat, dapat memasarkan produk kepada banyak orang sekaligus secara personal tanpa menyita waktu. Dapat melacak dan mengukur data respon konsumen dalam kegiatan pemasaran. Dan yang terakhir, dengan internet marketing, resiko kerugian cenderung lebih kecil. Kekurangan pemasaran online yang pertama, fisik dan kualitas barang kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan karena hanya bisa melihat melalui foto. Yang kedua, dikarenakan biaya transportasi sehingga adanya biaya tambahan. Yang ketiga, sering terjadi penipuan baik dari pihak penjual maupun pembeli. Yang keempat, membutuhkan waktu supaya barang bisa sampai. Sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aca atas penyampaian materinya terkait dengan tujuan pemasaran online, manfaat, serta kelebihan kekurangan pemasaran online. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi komunikasi pemasaran yang kesempatan kali ini akan disampaikan rekan kami yaitu Otri Anjeli. Kepada Otri, saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang strategi komunikasi pemasaran online, di mana pengertian dari strategi komunikasi pemasaran online ini merupakan proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai produk atau jasa dalam kegiatan pemasaran. Nah, selanjutnya strategi komunikasi pemasaran online. Yang pertama, optimalisasi search engine, sehingga website kita akan berada di peringkat atas pencarian search engine seperti google.com atau yahoo.com. Semakin tinggi peringkat yang dimiliki, akan semakin besar kemungkinan website kita akan dikunjungi oleh konsumen. Yang kedua, mendaftarkan website kita ke website lain, sehingga website lain akan memiliki link ke website kita. Misalnya pendaftaran website kita pada website asosiasi industri tertentu. Yang ketiga, melakukan pertukaran link antara dua website. Misalnya, ada website yang menjual pakaian bayi dan website yang menjual makanan bayi. Mereka akan melakukan pertukaran link, sehingga masing-masing akan memiliki link ke website lainnya. Pengunjung website pakaian bayi tentu dapat melihat link yang menuju ke website makanan bayi. Sedangkan pengunjung dari website makanan bayi akan dapat melihat link yang menuju ke website pakaian bayi. Yang keempat, itu mengirimkan penawaran produk melalui email. Perlu diperhatikan agar email yang dikirim tersebut tidak mengganggu orang lain. Yang terakhir, yang kelima, iklan berbayar di internet seperti pada google.com dan yahoo.com atau website lainnya yang menerima iklan.
Baik, sekian dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Otri yang telah menyampaikan materi tadi. Berakhirnya materi dari Otri tadi, maka berakhir pula presentasi pada materi kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan materi hari ini. Semoga yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kesalahan dari presentasi kami kali ini. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa pada konten-konten kami berikutnya. Terima kasih. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.